Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Padang Pariaman akan mendemonstrasikan kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya Amelia Rosan dari SMA Negeri 1 Lubuk Alung. Dan saya Yetriyanti dari SD Negeri 01 Lubuk Alung. Dan saya Betty Mursia dari SMP Negeri 2 Lubuk Alung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu, ini kita kan akan melakukan coaching, Ibu akan melakukan coaching hari ini ya. Nah sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Nah, dan jangan lupa ya Bu, nanti Ibu harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching seperti adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensinya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Nah, nanti dari ketiga kompetensi ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan dalam melakukan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara penuh dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Yeah. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahan dan tahu bagaimana dia cara menyelesaikannya. Oke, jadi ya, Ibu menginginkan agar coach ini mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan dapat menyelesaikannya sesuai dengan langkah-langkahnya ya Ibu. Iya. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses ini selesai kita akan berbincang lagi ya Ibu. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Bet. Bagaimana kabar Bu Amel hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Sehat. apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga Bu Amel. Ini Bu Amel. Ya Bu. Kemarin Ibu Amel pernah bercerita sedikit dengan saya Ya, bahwa Bu. ingin bertemu dengan saya. Benar Bu. Ya, ingin berjumpa dengan saya dan ingin membicarakan sesuatu. Iya benar sekali Bu. Apa yang ingin Bu Amel bicarakan? Nah jadi Bu, sebenarnya saya sengaja meminta untuk percakapan hari ini karena saya ingin mendiskusikan permasalahan yang saya hadapi Ibu di kelas yang saya ajar. Nah jadi kondisinya adalah saya menemukan ada seorang siswa yang saya temui akhir-akhir ini dia merasa tampak tidak termotivasi untuk belajar Bu. Nah, jadi saya ingin membahas itu dengan Ibu, kira-kira nanti bagaimana yang bisa saya lakukan gitu Bu.
Jadi menurut Bu Amel, kira-kira apa yang bisa Bu Amel lakukan untuk solusi masalah ini? Nah, jadi Bu, saya kan memperhatikan anak ini, dia kalau belajar itu seperti tidak fokus. Kalau lagi belajar, dia lebih banyak diam. Sementara teman-temannya aktif belajar, Bu, gitu kan. Saya udah berusaha untuk menanyakan kepada siswa ini, kenapa, apa yang terjadi. Saya udah melakukan pendekatan individual, namun anaknya masih belum terbuka, Ibu. Jadi saya juga masih bingung apakah ini harus saya lanjutkan. Jadi saya berusaha untuk melanjutkannya, Bu. Melanjutkan misalnya melibatkan orang tua, mau berusaha untuk bertemu dengan orang tua, kemudian membahas kira-kira apa yang terjadi sama siswa ini di rumah, seperti itu. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk anak ini? Jadi saat saya berusaha untuk menanyakan kepada orang tua, Ibu, saya menemukan bahwa ternyata si anak ini memang sedang dalam kondisi terdampak dari permasalahan yang terjadi pada kedua orang tuanya, Bu. Dan itu memang dari pengakuan itu sendiri, dari pengakuan orang tuanya bahwa orang tuanya memang pisah, Ibu, ya, dalam artian sudah bercerai gitu kan. Dan yang ibunya sudah berkeluarga lagi dan si ayah juga udah berkeluarga lagi. Dan jadi si anak kebingungan, itu kayaknya membuat dia tidak termotivasi untuk belajar. Ya. Kemudian apa tantangan Ibu hadapi dalam menyelesaikan masalah ini? Nah, tantangan yang saya hadapi saat ini adalah yang si anak ini masih belum sepenuhnya terbuka tentang apa yang dia rasakan, Bu. Jadi saya masih kebingungan apakah saya harus berkonsultasi dengan yang ahli, misalnya dengan guru BK-nya atau mungkin psikolognya gitu. Jadi saya berusaha untuk melakukan itu juga, tapi masih dalam perencanaan, Bu, gitu. Iya. Dukungan seperti apa yang Ibu ingin lakukan? Dari rencana tadi itu saya juga berharapnya, karena saya ada tujuan untuk berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli, saya benar-benar berharap pihak sekolah pun juga mendukung rencana saya itu, Bu. Jadi rencana saya jadi lebih lancar gitu, Bu, karena ada dukungan dari mungkin dari kepala sekolah atau wakil gitu. Berapa kira-kira waktu yang Bu butuhkan? Nah, jadi rencananya saya akan berusaha untuk mediasi dulu dengan pihak sekolah. Mungkin dalam minggu depan akan saya lakukan. Kemudian setelah mediasi dengan sekolah, kalau memang diizinkan, saya akan berusaha untuk konsultasi dengan yang ahlinya, Bu, gitu, untuk menemukan supaya si siswa ini lebih terbuka berkomunikasi tentang masalah yang dia rasakan. Dan dengan ini saya berharapnya dia punya motivasi untuk belajar kembali gitu. Mungkin dia tidak terbuka dengan guru, dengan orang tua, tapi mungkin dengan orang yang lebih profesional dia lebih terbuka, seperti itu. Jadi dari waktu yang sekian itu apakah rasanya sesuai? Karena ini persoalannya tentang apa yang dirasakan oleh siswa, Bu, saya berharapnya dalam rentangan setelah mediasi 1 minggu, setelah itu mungkin dalam 2 minggu ke depan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan anak ini. Dan saya berharapnya memang waktu tidak menjadi tantangan, cuman mungkin dari anaknya lagi yang menjadi tantangannya, Bu. Dan saya memang berharap permasalahan ini bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya. Baik Bu Amel, dari coaching kita hari ini, apa yang bisa Bu Amel rasakan? Ya Bu, dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah saya merasa plong, Bu, merasa lega, karena dengan berbincang seperti ini saya bisa menemukan arah-arah apa yang akan saya lakukan dalam perencanaan saya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya Amel, mudah-mudahan apa yang Amel kerjakan nanti bisa membuahkan hasil ya Amel ya. Amin, ya Bu. Jadi cukup sekian juga coaching kita hari ini. Ya Bu. Ya sekian, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, gimana hasil coachingnya hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, Oke. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya Ibu, bersama coach tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu. Nah, pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian?
Oh iya Bu, saya sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coaching untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Ibu, Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Dan tadi saya amati juga ada beberapa catatan Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya Ibu, yaitu sudah berhasil menanyakan tentang tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching Ibu agar rencana aksi yang dilakukan ini dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching dan Ibu sudah fokus terhadap coachingnya, artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif, dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan juga diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan berikutnya. Bu, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Baik Ibu, luar biasa ya Ibu ya. Untuk kedepannya Ibu ingin mendalami atau memahami lagi alur tirta ya Ibu supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Bu Bet. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Amel. Ibu. Alhamdulillah Bu, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Iya Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan kita bicarakan. Iya baik Bu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching, Iya. akan saya amati dan akan saya nilai Iya Bu. sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya Bu. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Oke Bu. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, Iya. dan juga memaksimalkan potensinya. Baik Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Iya Bu. Pertama, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, untuk coaching kali ini saya berencana untuk melatih kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, kedua melakukan proses kreatif, dan bagaimana mengembangkan potensi dari si coaching Bu. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu. Iya Bu. Inti ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, Ya, yang kedua mendengarkan aktif, ya, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang Bu ya. iya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, mana kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan dalam melakukan observasi? Yang akan saya fokuskan perkembangannya yaitu bagaimana saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke,
Baik, jadi ada dua ya yang akan Ibu kembangkan, yaitu Iya, Bu. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, benar. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya itu apa? Indikator pencapaiannya adalah saya dapat mendengarkan dan memperhatikan apa yang dibicarakan oleh Koci tentang permasalahan yang dialaminya. Kemudian nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan informasi yang diberikan oleh Koci agar dapat mengarahkan Koci dalam menentukan jalan keluar yang akan diambil. Ya, jadi indikator pencapaian yang ingin Ibu lakukan adalah Koci itu mendapatkan solusi Iya. dari permasalahannya Iya, Bu. dan tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu. Ya, Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Baik, Ibu. Setelah proses selesai, kita akan bincang lagi ya Ibu. Siap, Bu. Ya, silahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Amel. sore, Ibu Yatri. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sesuai dengan janji kita Ibu, bahwa kita melakukan percakapan hari ini itu memang kita memang jarang ketemu ya Bu ya, walaupun jarang ketemu, dengan harapan pertemuan kali ini kita bisa menghasilkan sesuatu ya Bu ya. Kira-kira untuk percakapan hari ini Ibu Yatri mau membicarakan tentang apa? Sebenarnya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Ya. Nah, seperti ini ya Bu. Jadi saya mendapati seorang anak di kelas saya itu yang awalnya anak ini memang memiliki motivasi yang luar biasa ya Bu, dan bahkan mendapatkan prestasi yang bagus di sekolah. Nah, pada akhir-akhir ini anak ini kelihatan kehilangan harapan dan kurang motivasi dalam belajar. Dan saya dapati anak ini sering tidak fokus, sering tidur-tiduran, bahkan kadang juga sering emosian. Jadi kalau dari kondisi yang Ibu jumpai di lapangan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, sebenarnya saya sudah melakukan berbagai cara ya Bu. Saya sudah melakukan, mungkin saya mengajarnya kurang menarik atau bagaimana atau membosankan. Jadi saya sudah mengubah metode, melakukan strategi yang menurut saya sudah sangat bagus, tetapi hasilnya tidak berjalan dengan lancar. Nah, itulah yang sudah saya lakukan. Jadi saya tetap menginginkan, tapi saya juga melakukan pendekatan ya Bu, tapi sangat susah sekali melakukan pendekatan dengan anak ini, dan saya kesulitan untuk mengoreksi apa sih penyebab anak ini kurangnya motivasi dalam belajar. Oke, Ibu sudah berusaha untuk melakukan pendekatan dan ternyata mengalami kesulitan di situ. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, kiat yang Ibu lakukan itu tingkat keberhasilannya sampai skala berapa yang udah Ibu lakukan pertama kali? Kalau menurut saya skalanya sekitar 6 ya Bu skalanya. Kemudian rencana Ibu nanti mau mencapai skala berapa? Saya mau mencapai kalau bisa 10 ya Bu ya. Bisa 10 Iya, ya Bu ya? kalau menurut saya oke. 10. Nah itu kan tinggi tuh targetnya Bu. Kira-kira kalau Ibu kan udah coba kan, ternyata tingkat keberhasilannya masih 6 gitu ya, dan targetnya rencananya mau sampai 10, artinya mau berhasil. Apa strategi yang ingin Ibu lakukan supaya rencana Ibu yang untuk mencapai target 10 itu bisa terlaksana? Jadi saya ini belum tentu juga ya Bu, jadi Ya. saya sudah mengorek informasi dari teman-teman dekatnya. Saya menemukan sedikit informasi tentang ternyata anak ini mengalami ada masalah dalam keluarganya Ibu. Oh begitu Iya. ya. Jadi saya berharap anak ini bisa saya pertemukan dengan ahlinya. Oh dengan yang ahli. Iya. Jadi kalau ketika Ibu merencanakan itu, kira-kira apa yang membuat Ibu terhambat untuk melakukannya gitu, untuk menemukan dengan yang ahli itu? Kalau menurut saya untuk mendatangkan seorang ahli, yang pertama saya membutuhkan dukungan dari kelas. Tantangannya yaitu masalah
mendatangkan ahli ini, Bu. Mendatangkan ahli. Iya, berupa bantuan misalnya seperti pendanaannya, Ibu. Oh, pendanaannya, ya baik, benar juga ya Bu ya, kalau di sekolah tentang pendanaan memang agak sensitif ya Bu ya. Iya. Nah kemudian itu kan hambatannya tuh, jadi kalau Ibu merasa itu adalah solusi dari rencana Ibu, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan itu? Jadi saya membutuhkan dukungan dari pihak sekolah, Ya. bagaimana agar anak ini memang dipertemukan dengan ahlinya, terutama dalam masalah pembiayaan. Nah, itu yang saya harapkan, Ibu. Ya, amin. Mudah-mudahan rencana yang Ibu Yatri rancang ini dapat menjadikan jalan keluar supaya problem yang dihadapi Ibu juga anak Ibu dapat menemukan solusi yang terbaik ya Bu ya. Baik Ibu, sebenarnya udah dari rancangan Ibu tadi itu kan udah tersusun tuh rapi strateginya. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan aksinya? Kalau bisa itu minggu depan, Ibu, sudah saya jalankan aksinya, karena menurut saya lebih cepat ini diatasi lebih baik. Dan saya merasa juga kasihan dengan anak Ibu, anaknya yang satu ini, karena sebelumnya memang anak ini memang berbakat dan berprestasi. Oke, baik Ibu. Dengan perbincangan kita tadi itu sudah tergambar ya Bu ya, apa yang Ibu Yatri mau rencanakan, kemudian strateginya apa, kira-kira dukungannya apa, dan mudah-mudahan Bu Yatri bisa melaksanakan aksi tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kita udah di penghujung pembicaraan nih Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah saya merasa sangat lega sekali, Bu, sudah merasa terbantu dan diberikan arahan oleh Bu Amel. Jadi yang selama ini merasa saya menjadi terbebani dengan masalah ini, dan saya merasa sangat lega sekali, Bu Amel. Alhamdulillah kalau ini bisa membantu. Padahal sebenarnya solusinya memang berasal dari Bu Yatri sendiri ya. Saya hanya membantu mengarahkan. Baiklah Ibu. Alhamdulillah percakapan kita hari ini sudah mencapai tujuannya. Kita bisa ketemu lagi setelah Bu Yatri melaksanakan aksinya atau rencananya. Mudah-mudahan saya dapat kabar baik ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, gimana hasil coachingnya yang berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, coachingnya berjalan dengan lancar tadi Ibu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Ya, boleh Bu. Satu, apa saja yang sudah didapat saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian? Jadi tadi Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan coaching. Dan saya sudah berusaha untuk menerapkan alur tirta dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Dan saya merasa indikator yang ingin saya capai sudah mulai terpenuhi, Bu. Ya, baik Bu. Baik, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Iya, Ibu. Tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching, dan Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Ibu, apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan berikutnya. Ya, terima kasih Ibu. Oh ya, ada satu lagi yang ingin Ibu tanyakan sama Ibu. Ya, untuk kedepannya kondisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Ibu, kalau dari yang sudah saya lakukan,
Saya masih merasa bahwa perlu latihan lebih banyak lagi dalam merangkai bagaimana merangkai kalimat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar saya dapat menggali potensi yang ada pada diri koci sehingga lebih mudah lagi bagi koci untuk menemukan solusi-solusi dari tantangan atau permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik Bu, luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih, Untuk Bu. kedepannya mudah-mudahan Ibu bisa lagi memahami alutsista ini ya Bu ya. Amin. Nah, baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Ya, Bu. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching Ya. dengan alutsista. Kemudian terima kasih Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yetri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amel. Bagaimana Bu Yetri, udah siap untuk coaching? Alhamdulillah siap Ibu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, kita bincang-bincang sebentar ya Bu ya. Kita akan adakan supervisi. Jadi pada kesempatan ini saya selaku pengamat atau observer itu akan menyampaikan kepada Ibu rubrik yang akan saya gunakan untuk dilakukan penilaian selama Ibu melakukan coaching. Dan saya berharap nanti pada saat Ibu coaching, Ibu itu melakukan prinsip-prinsip coaching itu sendiri seperti adanya kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Kemudian Ibu juga nanti pada saat melakukan coaching juga diharapkan dapat memunculkan adanya kompetensi inti coaching itu sendiri, seperti adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan coaching secara aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa untuk melakukan coaching. Nah, pada saat melakukan coaching nanti, Ibu diharapkan juga menerapkan yang namanya alur tirta. Dengan begitu, kalau Ibu sudah memenuhi itu semua, itu berarti Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan rubrik yang akan saya isi nanti. Jadi, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira pada coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang akan ingin Ibu kembangkan? Jadi ada 3 kompetensi di sini yang akan saya kembangkan. Yang pertama perhatian penuh, memberikan perhatian penuh, kemudian menciptakan pertanyaan yang berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Oke, baik Ibu. Jadi dari yang Ibu paparkan tadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Jadi dari 3 kompetensi itu kira-kira Ibu fokus spesifik ke mengembangkan ke kompetensi yang mana? Saya mau fokus ke kompetensi yaitu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, baik Ibu. Dengan kompetensi yang sudah Ibu fokuskan 2 tadi, kira-kira apa indikator ketercapaian nanti pada saat Ibu memang berhasil mengembangkannya? Jadi saya ingin agar coach ini memang benar-benar mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya. Oke, berarti dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, Ibu berharap dapat memunculkan solusi untuk coaching yang Ibu coaching gitu ya. Baiklah Ibu, itu beberapa pertanyaan yang akan diharapkan bisa membantu Ibu dalam melaksanakan coaching. Semoga coachingnya berhasil. Kita ketemu lagi nanti dalam fase pasca supervisi setelah Ibu melakukan coaching. Selamat Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Bet hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yet. Alhamdulillah ya Bu Bet. Kemarin Bu Bet mau cerita ya tentang permasalahan Bu Bet ya. Kira-kira apa yang mau Ibu diskusikan untuk kegiatan kita hari ini? Gini Bu Yet, saya akan mengajar di kelas 7 ya Bu Yet ya. Jadi di kelas itu saya ada menemukan salah seorang anak yang dalam pandangan saya anak ini menurun motivasi belajarnya. Padahal biasanya anak ini pintar, anaknya kreatif, kritis,
Tapi belakangan ini anak ini sering murung, sering melamun. Karena kalau ditanya, jawabnya kadang diam, kadang-kadang keluar air matanya. Jadi ini yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Jadi intinya Bu Bet mau menemukan solusi ya Bu Iya, Bet dari masalahnya. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Anak ini biasanya udah saya panggil secara pribadi, udah saya panggil dia, saya ajak berbicara dari hati ke hati. Tapi kayaknya anak ini belum terbuka betul, Bu. Susah kayaknya anak ini mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kadang kalau saya tanya, paling-paling dia nangis, air matanya yang keluar. Bicara cuma 1-2 kata saja. Ini yang mungkin agak kesulitan saya untuk untuk mengajak anak ini. Dan berbagai cara rasanya sudah saya lakukan, Bu. Tapi belum sesuai dengan harapan saya kayaknya. Gitu. Jadi yang Ibu inginkan yaitu bagaimana anak ini terbuka ya Bu Bet ya. Nah, apa rencana Ibu agar anak ini mau terbuka? Apa rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana saya mungkin saya akan melakukan lagi mungkin pendekatan dengan anak ini. Kemudian itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua mungkin saya akan memanggil mungkin kita bicara dengan kedua orang tuanya agar anak ini bisa muncul motivasinya kembali. Itu mungkin akan saya lakukan, Bu, karena saya kasihan sekali dengan anak ini, Bu. Sayang kan anak baru seusia segitu kayaknya ada agak berat bebannya kayak yang dipikul dia. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk memanggil orang tuanya, karena dari yang dia bicarakan ada sedikit yang tertangkap, Bu. Katanya dia orang tuanya sudah berpisah, dan itu saja yang sering dia ucapkan. Jadi mungkin saya akan mencoba menghubungi kedua orang tuanya untuk menyelesaikan atau mungkin untuk bisa mungkin agak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak ini. Bagus sekali ya Bu Bet. Bu Bet memang guru yang luar biasa ya Ibu. Terima kasih, Bu. Ketika rencana itu mau Ibu jalankan, kira-kira apa tantangan yang mungkin akan Ibu hadapi untuk menjalankan rencana Ibu ini? Tantangan itu ada ya, Bu ya. Mungkin karena orang tua siswa ini sudah terpisah, tinggal sudah tak serumah lagi. Mungkin menemui kedua orang tua ini yang mungkin agak menjadi tantangan bagi saya. Apakah mereka bisa ditemui atau tidak? Itu yang mungkin jadi tantangan berat bagi saya, Bu. Berarti kendalanya untuk menghubungi kedua orang tuanya. Iya. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan agar kendala yang Ibu hadapi ini dapat terselesaikan? Saya butuh, anak ini kan masih sekolah, Ibu ya, masih sekolah di tempat saya. Jadi sedikit banyaknya tentu dia masih dalam perlindungan sekolah. Dan saya berharap dukungan dari kepala sekolah penuh, mungkin itu saya harapkan, untuk menjembatani orang tua siswa ini. Mungkin itu bisa menjadi solusi terbaik, mungkin itu yang tergambar bagi saya, Bu. Nah, kira-kira dari rencana Ibu ini kapan Ibu bisa menjalankan rencana Ibu ini? Mungkin dalam 1 atau 2 hari ini, Bu. Bagus sekali ya Bu Bet, dalam waktu dekat ya. Iya, mungkin. Dalam waktu dekat, apakah Ibu sanggup untuk menjalankan dalam waktu yang dekat ini? Insya Allah saya sanggup, Bu. Karena saya sudah nggak tahan lagi mungkin lihat anak ini, Bu. Ya udah kasih betul nggak dia. Kalau bisa secepatnya mungkin lebih baik, Bu. Ya, bagus Ibu. Iya. Memang guru luar biasa ya. Makasih, Bu. Semoga Ibu berhasil menjalankan rencana Ibu ini ke depannya dan anak ini dapat kembali lagi seperti kondisi awal ya Ibu. Ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching hari ini? Perasaan saya sedikit lega, Ibu ya. Karena mungkin selama ini saya ibaratnya apa itu ya, Ibu ya, nggak ketemu juga jalan. Mungkin kalau saya sudah berbicara tadi, terbuka pikiran saya, ada solusi yang saya temukan. Jadi pikiran saya sudah plong. Jadi mungkin akan saya laksanakan apa yang sudah saya rencanakan ini, Bu. Iya, amin.
Bu Bet, semoga berhasil ya Ibu. Semoga Ibu tetap menjadi guru yang luar biasa. Amin. Dan mungkin karena keterbatasan waktu kita jaga ya Ibu, kita akhiri saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Amel. bagaimana Ibu Yetri dengan coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar, Bu Amel. Alhamdulillah. Baiklah, setelah Ibu melakukan coaching tadi, saya juga mengamati ya Bu ya. Kita akan bahas itu dalam pasca supervisi sekarang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, sesuai dengan apa yang sudah Ibu lakukan ya. Yang pertama, kira-kira dari apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching, apa indikator pencapaian yang sudah Ibu kembangkan? Dari kegiatan coaching kami tadi, indikator yang sudah kami jalankan, di mana coach ini sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Oke, saya juga udah melihat tadi Bu Yetri, juga saya sudah lihat dari rubrik penilaian dan ada beberapa catatan, dan saya memang menemukan bahwa Ibu Yetri sudah melakukan coaching itu sesuai dengan prinsip dan menggunakan kompetensi untuk coaching itu sendiri. Dan Ibu juga saya sudah lihat sudah berusaha mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa mengundang coach untuk memunculkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baiklah, dan saya juga sudah melihat Ibu sudah berusaha mengembangkan bagaimana Ibu sebagai mitra dari coachingnya, jadi tidak ada perbedaan di sana ya. Dan Ibu juga sudah membantu coachingnya, dan coachingnya juga sudah merasa lega tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu. Kemudian kompetensi apa kira-kira yang Ibu rasa perlu dikembangkan lebih lanjut di masa depan? Ya, jadi sebenarnya saya ingin mendalami alur tirta ini, Bu. Ya. Jadi bagaimana saya bisa melakukan coaching untuk kedepannya dengan menggunakan alur tirta yang memang benar-benar maksimal. Kemudian saya juga bisa menggali lebih dalam lagi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Saya berharap tujuan dari Bu Yetri bakal bisa terlaksana di masa depan. Jadi dengan berbagai cara mudah-mudahan bisa ketemu bagaimana melatih alur tirtanya ya. Baiklah Ibu, untuk supervisi hari ini saya rasa cukup sekian. Semoga sukses selalu Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amel. Ya, sama-sama Ibu. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.